Baik, terima kasih ya rekan-rekan media. Dapat kami sampaikan bahwa agenda hari ini adalah penambahan barang bukti dari kami tergugat dan tergugat juga. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa alasan kami untuk menunda sampai hari ini tentang penambahan bukti adalah karena kami ingin ya menyampaikan hasil yang bersifat otentik. Salah satunya yang sering ya disampaikan oleh penggugat dalam ini kemudian terdakwa dalam persidangan bahwa kami itu melakukan mengedarkan informasi skincare yang berbahaya dan dalam proses hukum. Tadi kami sudah sampaikan ya, salah satu alat buktinya penghentian laporan yang dibuat oleh yang disampaikan oleh penggugat itu. Artinya kami mau sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tidak benar, ya itu hanya bohongan-bohongan saja. Tetapi dengan kami menyampaikan alat bukti otentik berdasarkan surat penghentian dari Polda Metro Jaya, ini akan kami dalilkan sebagai bantahan. Itu yang pertama. Yang kedua soal putusan yang sebenarnya itu kalau menurut kita adalah sudah diuji baik dari atau kuasa hukum dari penggugat, terdakwa, kemudian majelis hakim di pidana, lalu jaksa penuntut umum. Itu merupakan menurut kami autentik, ya. Tetapi kalau diperbandingkan dengan alat bukti dari penggugat yang berbentuk hanya sebatas laporan, saya pikirkan bukti yang kami sampaikan ini lebih akurat dan autentik. Itulah kenapa kami meminta penambahan waktu sampai hari ini. Seperti itu. Ini mungkin bisa dipertegas yang laporannya apa di mana? Ya, jadi selama ini kan ada yang disampaikan oleh penggugat dalam hal ini perdata ya, dan kemudian sebelumnya dalam pidana bahwa selain kami itu kan katanya mengedarkan produk yang tidak izin edar, ya, yang berbahaya. Memang sudah dilaporkan tadi itu, tetapi ya selama ini kan kita tidak sampaikan dengan data yang akurat, tapi karena dengan kebutuhan alat bukti ini, maka kita meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya tentang hal ini untuk mengeluarkan surat, bukan SP3 tapi SP2. Harus bedakan ya, kalau SP3 itu kita ada sidik, ini masih lidik sudah dihentikan, artinya yang disampaikan oleh penggugat sama ini dapat pesan dari klien kami tetap sama ya, mohon agar masyarakat itu tidak terlampau gampang percaya ya kepada influencer ya yang kemudian menyampaikan sesuatu di media sosial tanpa hukum. Misalkan ada review tentang produk, padahal dia tidak punya kapasitas, dia melanggar peraturan pada umum karena sebab jumlah. Ya, kalau memang klien kami punya kesalahan, silahkan laporkan. Kita dapat Masalah adanya seperti kita lihat bersama ada di TikTok atau di YouTube, adanya doktip yang menyampaikan bahwa katanya klien kami produknya melanggar hukum. Ini perlu kita pertanyakan kapasitas dia. Dia itu manusia yang biasa, bukan luar biasa. Yang punya hak untuk menentukan itu adalah Bepom. Jadi kalau doktip selalu mengatasnamakan masyarakat, buktikan mekanisme melalui Bepom. Bepom yang punya hak. Individu tidak bisa kecuali ditunjuk oleh Bepom. Ini suatu bahan bagi kami untuk kami analisa kembali. Ini apa sikap yang demikian? Kami akan ambil tindakan hukum nanti. Ya, bisa tambahkan itu sudah hari ini ya. Ini adalah memberikan bukti dokumen atau penggugat sudah selesai memberikan bukti. Hari ini juga tergugat selesai memberikan bukti. Ya, semua bukti sudah masuk. Tapi ada hal yang lucu yang perlu kami sampaikan.
penggugat ini menyampaikan banyak fotokopi perjanjian ya antara digugat dengan pihak-pihak lain. Ya. Itu nilainya hanya puluhan juta, dibikin tertulis. Sementara katanya ada perjanjian dengan Dr. Reza yang nilainya katanya 4 miliar, tapi tidak tertulis. Ya, lucunya 20 dan 20 juta tertulis, 4 miliar tidak tertulis. Ya. Yang lucunya lagi, ya, 20 juta juga perjanjian tertulis disebut pihak-pihaknya, ya, namanya, KTP-nya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya disebut semua di perjanjian 20 juta. Ya, hak dan kewajibannya juga disebut di perjanjian 20 juta. Apa haknya kita, apa kewajibannya, apa haknya pihak lain, kewajibannya. Tapi sementara dengan Dr. Reza yang katanya punya kerjasama 4 miliar, pihaknya tidak jelas siapa dengan siapa. Apakah Mail dengan Dr. Reza